Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan laporan tentang penerapan sistem informasi penjualan online outfit wanita yang beranggotakan Keila Salwa Putri Denila, Hasna Tausiko Fitriah, Arifani Fandlika Novarian, dan Abdul Arif. Adapun daftar isinya: Bab 1 Project Charter yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, deskripsi produk atau service, keuntungan yang diharapkan, perencanaan aktivitas secara global. Bab 2 Project Report yang terdiri dari analisa sistem berjalan, analisa kebutuhan sistem, desain sistem, pembuatan kode program, pengujian, pemeliharaan. Dan bab 3 penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Bab 1 Project Charter akan dijelaskan oleh Arifani. Bab 1 Project Caster. Poin pertama, latar belakang. Diawali dengan ide dan masalah yang salah satu anggota kami alami. Dia mempunyai sebuah usaha kecil yang diperjualbelikan secara manual. Di sana penjualan kurang efektif dan promosi pun kurang produktif. Walaupun sekarang ini banyak sekali all-shop dan e-commerce, tetapi masih ada saja yang memperjualbelikan barang dagangannya secara manual. Dan itu menurut kami tidak efektif, termasuk usaha salah satu anggota kami. Dia sangat meresahkan tidak efektifnya berjualan dengan cara manual. Membroadcast, promosi, dan lain-lain sangat memakan waktu. Dan juga kami tahu bahwa sekarang banyak sekali e-commerce, tetapi kami ingin membuat atau menciptakan suatu aplikasi penjualan online dengan hasil karya kami. Poin kedua, permasalahan. Di sana penjualan kurang efektif dan promosi pun kurang produktif. Penjualan kurang efektif, tentunya pemrosesan dengan cara manual akan menyebabkan banyak hal yang akan menjadi kendala-kendala tersendiri. Contohnya penyimpanan data dan daftar harga yang membutuhkan banyak tempat. Keseragaman bentuk penulisan layanan 34 yang diberikan akan membutuhkan proses yang lebih panjang. Tidak praktis, pendataan barang tidak maksimal, dan banyak hal lainnya. Selain itu, ketatnya persaingan di bidang penjualan. Syahriani, Jurnal Teknik Komputer, Agustus 2017. Poin ketiga, deskripsi produk atau servis. Dalam aplikasi outfit wanita berbasis web ini, terdapat dua hak akses, yaitu admin dan user. Hak akses admin terdapat login, CRUD barang berdasarkan kategori, memberikan status pengiriman, mengolah pesan masuk dari user, dan logout. Hak akses dari user terdapat registrasi, login, memilih barang berdasarkan kategori, melakukan pengisian forum, memilih metode pembayaran, pengiriman, dan menerima pesan, melihat status pengiriman, dan logout. Poin keempat, keuntungan yang diharapkan. A. Keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan dari sisi user. Pertama, mempermudah pemilihan barang. Kedua, harga yang didapat lebih murah. Ketiga, efektifnya waktu untuk berbelanja. Untuk dari sisi admin, yang pertama mempermudah pelaksanaan transaksi, kedua mempermudah penginputan barang, ketiga mempermudah pengelolaan transaksi, yang ketiga mendapatkan laba, dan yang terakhir keempat penambahan atau CRUD lebih mudah. Poin kelima, perencanaan aktivasi secara global. Yang pertama, analisa dan desain sistem. Jumlah hari 10 hari, estimasi biayanya 500.000. Yang kedua, desain aplikasi 7 hari,
estimasi biaya 500.000. Yang ketiga, pemrograman jumlah hari 90 hari, estimasi biaya 500.000. Yang keempat, testing diperlukan 5 hari, estimasi biaya 500.000. Yang kelima, instalasi memerlukan 2 hari, estimasi biaya 500.000. Yang keenam, dokumentasi 10 hari, estimasi biaya 500.000. Yang ketujuh, training 2 hari, estimasi biaya 500.000. Yang kedelapan, administrasi 10 hari, estimasi biaya 500.000. 9, pemeliharaan jumlah hari 7 hari, estimasi biaya 500.000. Yang terakhir ke 10, tambahan kerja, meeting, tambah lain-lain 7 hari, estimasi 500.000. Total biaya 5 juta dan harinya 150. Bab 2 Project Report akan dijelaskan oleh Kayla. Analisa sistem berjalan diawali dengan ide dan masalah yang salah satu anggota kami alami. Dia mempunyai sebuah usaha kecil yang diperjualbelikan secara manual. Di sana penjualan kurang efektif dan promosi pun kurang produktif. Walaupun sekarang ini banyak sekali all shop dan e-commerce, tetapi masih ada saja yang memperjualbelikan barang dagangannya secara manual. Dan itu menurut kami tidak efektif, termasuk usaha salah satu anggota kami. Dia sangat merasakan tidak efektifnya berjualan dengan cara manual, membroadcast promosi, dan lain-lain, sangat memakan waktu. Dan juga kami tahu bahwa sekarang ini banyak sekali e-commerce, tetapi kami ingin membuat atau menciptakan suatu aplikasi penjualan online dengan hasil karya kami. Di sini ada use case diagram. Ada aktor member dan aktor admin. Aktor member bisa melakukan login dengan include registrasi terlebih dahulu, lalu melakukan chat, memilih kategori, memilih barang, mengatur quantity, melakukan check out, memilih metode pembayaran, mencetak struk pembayaran, melihat status pengiriman, dan logout. Lalu aktor admin bisa melakukan login, melakukan chat, memberi status pengiriman, merespon chat, mengelola member, dan logout. Adapun activity diagramnya, ada admin dan user. Activity admin dimulai oleh aktivitas di admin, lalu admin melakukan login, sistem akan menampilkan dashboard setelah admin login, lalu admin akan bisa melihat jumlah member dan riwayat transaksi yang sudah masuk, memilih kategori, melakukan perubahan barang, melakukan penambahan barang, lalu sistem akan menampilkan form tambah barang, lalu di user data muncul di view user setelah admin menambah barang. Lalu di sini admin dapat mengedit data barang. Jika admin tidak jadi untuk mengedit data barang, admin dapat menghapus barang, lalu sistem akan menghapus data, dan di tampilan user data terhapus. Lalu jika admin jadi untuk mengedit data barang, sistem akan menampilkan form edit barang, lalu di admin akan bisa mengisi data yang akan diedit, lalu sistem akan menyimpan data tersebut, lalu di view user atau di view member menampilkan perubahan data yang sudah diedit, lalu di admin dapat membuka riwayat transaksi, lalu di sistem akan menampilkan data tersebut, lalu admin dapat memberi status pengiriman, lalu di tampilan user dapat mendapatkan status pengiriman tersebut, lalu yang terakhir admin dapat logout. Lalu di sini ada activity diagram untuk member.
dimulai di member, lalu member melakukan registrasi, sistem akan menyimpan data registrasi tersebut, lalu admin dapat menampilkan data tersebut, lalu member dapat melakukan login, sistem akan menampilkan dashboard, lalu member akan bisa memilih barang berdasarkan kategori, lalu sistem menampilkan barang, lalu di member dapat memilih detail suatu barang, lalu di sistem akan menampilkan detail data tersebut, lalu member akan memasukkan barang ke keranjang, lalu setelah itu sistem akan memasukkan barang tersebut ke keranjang atau berada di checkout, lalu member akan melakukan transaksi. Jika member tidak jadi untuk melakukan transaksi, member dapat menghapus barang tersebut. Lalu, jika jadi untuk melakukan transaksi, dilanjutkan untuk memilih metode pembayaran. Lalu sistem akan menampilkan virtual account tersebut. Lalu di member dapat mencetak struk pembayaran. Lalu member dapat men-chat informasi pembayaran ke admin bahwa member sudah membayar. Lalu di tampilan admin bisa memberi status pengiriman, lalu di sistem dapat menampilkan status pengiriman di view member, lalu member dapat melakukan logout. Analisa kebutuhan sistem. Kinerja sistem. Kinerja sistem laptop HP Intel Celeron prosesor N3060 1,6 GHz 4096 MB DDR3 SDRAM DVD-RW optical drive 14 inci diagonal HD LED display WLAN dan Bluetooth, sistem operasi laptop Windows 7, software development Codeigniter, database MySQL. Lalu keamanannya, terdapat hak akses admin yang mempunyai username dan password sendiri, dan di setiap member diwajibkan registrasi sebelum login ke aplikasi e-commerce outfit wanita. Lalu selanjutnya desain sistem, desain basis data ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini tabel pusatnya atau tabel masternya yaitu transaksi. ID transaksi sebagai primary key, kode barang foreign key, ID member foreign key, ID admin foreign key, total bayar, quantity, opsi bayar atau metode bayar, ongkir, tanggal pemesanan. Lalu tabel transaksi ke tabel member, terdapat kardinalitas many to many. Di tabel member terdapat ID member primary key, username, password, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, dan Gmail. Hasil dari many to many dari tabel transaksi dan tabel member menghasilkan detail transaksi dengan kardinalitas one to many. Dengan record ID transaksi sebagai foreign key, kode barang foreign key, ID member foreign key, harga, quantity, dan subtotal. Kembali lagi ke tabel member. Tabel member ke tabel barang terdapat kardinalitas one to many. Di tabel barang terdapat record kode barang sebagai primary key, ID admin foreign key, ID member foreign key, nama barang, harga, stok, foto, deskripsi, dan kategori. Tabel barang ke transaksi. Tabel barang ke tabel transaksi terdapat kardinalitas one to many.
Lalu tabel barang ke tabel admin terdapat kardinalitas one to many juga. Di tabel admin terdapat record ID admin sebagai primary key, username, password. Lalu di sini antara tabel admin dan tabel transaksi terdapat kardinalitas one to many. Selanjutnya spesifikasi file akan dijelaskan oleh Abdul Arif. Oke, untuk spesifikasi file, yang pertama adalah admin dengan nama filenya admin, akronimnya admin, fungsinya penyimpanan data admin, tipe filenya file master, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, medianya hard disk, panjang record 34 byte, kunci fieldnya ID admin, dan softwarenya SAM. Atau sebagian orang juga menyebutnya XAMPP, tapi saya biasanya menyebutnya SAM. Oke, di sini ada tabel. Dalam tabelnya ada nomor, elemen data, akronim, tipe data, panjang, dan keterangan. Untuk nomor 1, ID admin, akronimnya ID underscore admin dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 20 karakter dan berstatus primary key. Untuk nomor 2, username, akronimnya username, tipe datanya varchar, panjang karakternya 30. Untuk nomor 3, yaitu password, akronimnya password, tipe datanya varchar, panjang karakternya ada 10 karakter. Nomor 2, member, nama filenya member, akronimnya member juga, namun huruf M-nya kecil. Fungsinya menyimpan data member, tipe filenya file member, organisasi filenya index sequential. Akses file random, medianya hard disk, panjang rekodnya 44 byte, kunci fieldnya ID underscore member, softwarenya SAM. Sini ada tabel spesifikasi file member, ada nomor, elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan seperti yang sebelumnya. Yang nomor 1, ID member, akronimnya ID underscore member, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20 karakter, dan berstatus primary key. Nomor 2, username, akronimnya username, tipe datanya varchar, panjang karakternya 30 karakter. Yang ketiga, password, akronimnya password, tipe datanya varchar dengan panjang karakter 10 karakter. Nomor 4, nama lengkap, akronimnya nama underscore lengkap, tipe datanya varchar, dan panjang karakternya 50 karakter. Nomor 5, nama lengkap, akronimnya nama underscore lengkap, tipe datanya varchar, dan panjangnya 50 karakter. Yang keenam, nomor telepon, akronimnya nomor underscore telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 15 karakter. Yang terakhir nomor 7, Gmail, akronimnya Gmail, tipe datanya varchar, panjangnya 25 karakter. Nomor 3, barang, nama filenya barang, akronimnya barang, fungsi penyimpanan media barang, fungsi menyimpan data barang, tipe filenya file barang, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, medianya hard disk, panjang record 50 byte, kunci fieldnya kode underscore barang, softwarenya SAM. Spesifikasi file barang. Nomor 1, kode barang, akronimnya kode underscore barang, tipe datanya varchar. Nomor 2, ID admin, akronimnya ID underscore admin, tipe datanya varchar. 3, ID member, akronimnya ID underscore member, tipe datanya varchar. Keempat, nama barang, akronimnya nama underscore barang, tipe datanya varchar. Kelima, harga, akronimnya harga, tipe datanya varchar. Nomor 6, stok, akronimnya stok, tipe datanya varchar.
7. Bahan, akronimnya bahan, tipe datanya varchar. 8. Merek, akronimnya merek, tipe datanya varchar. 9. Foto, akronimnya foto, tipe datanya varchar. 10. Deskripsi, akronimnya deskripsi, tipe datanya varchar. Ke-11. Diskon, akronimnya diskon, tipe datanya varchar. Dan ke-12. Kategori, akronimnya kategori dan tipe datanya varchar. Dan primary key ada di kode underscore barang atau kode barang. Transaksi, nama filenya transaksi, akronimnya transaksi. Fungsi, menyimpan data transaksi. Tipe filenya file transaksi. Organisasi filenya index sequential. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang rekodnya 52 byte. Kunci fieldnya ID underscore transaksi. Softwarenya SAM. Spesifikasi file transaksi. Nomor 1, ID transaksi, akronimnya ID underscore transaksi, tipe datanya varchar, panjangnya 20 karakter, keterangannya primary key. 2. Kode barang, akronimnya kode underscore barang, tipe datanya varchar, panjangnya 20 karakter. Nomor 3. ID admin, akronimnya ID underscore admin, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20 karakter. Nomor 4. ID member, ID underscore member untuk akronim, tipe datanya varchar, panjangnya 20 karakter. 5. Quantity, akronimnya quantity, tipe datanya varchar, panjangnya 10. 6. Subtotal, akronimnya subtotal, tipe datanya varchar, panjangnya 20. 7. Opsi bayar, akronimnya opsi underscore bayar, tipe datanya varchar, panjang karakternya 25 karakter. 8. Ongkir, akronimnya ongkir, tipe datanya varchar, panjang karakternya 25 karakter. Kelima. Detail transaksi, nama file detail transaksi, akronimnya detail underscore transaksi, fungsinya menyimpan data detail transaksi, tipe filenya file detail transaksi, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, medianya hard disk, panjang record 20 byte, kunci fieldnya ID underscore transaksi, kode underscore barang, ID underscore member, softwarenya SAM. Spesifikasi file detail transaksi. Nomor 1, ID transaksi, akronimnya ID underscore transaksi, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20 karakter. Nomor 2, kode barang, akronimnya kode underscore barang, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20 karakter. Nomor 3, ID member, akronimnya ID underscore member, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20 karakter. Nomor 4, harga, akronimnya harga, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20 karakter. Nomor 5, quantity, akronimnya quantity, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Nomor 6, subtotal, akronimnya subtotal, tipe datanya varchar, dan panjangnya 20. Desain antarmuka. Yang pertama adalah tampilan login. Ini adalah tampilan login. Seperti biasa ada 2 text box dengan 2 button, yang satu login, yang satu register. Untuk text boxnya ini kita biasa untuk username dan password, dan di atasnya ada thumbnail gambar dan ada logo kita Out1, yaitu website yang kita buat. Oke, untuk tampilan selanjutnya yaitu tampilan registrasi, sama ada gambar thumbnail juga. Ini ada register, ada beberapa text box yang harus diisi juga. Di sini ada 2 button, yaitu submit dan login. Kalau misalkan data ini sudah terisi seperti biasa ya, datanya sudah lengkap terisi,
kita klik submit, langsung kita login. Oke, kita ke tampilan home. Di sini ada gambar. Di menunya ada menu home, ada woman, ada riwayat transaksi, ada chat, dan keranjang belanja. Untuk tampilan home yang user ya, bukan admin, ini user. Dan selanjutnya ada tampilan kategori user. Sini ada kategori 1 sampai 4, dimana setiap kategori meliputi ciput, hijab, cadar, baju dan kemeja, gamis, kardigan, celana, rok, dan footwear. Nah, ini tampilan kategori baju user. Sini ada gambar baju, ada nama barangnya ya, dalam hal ini baju. Ada harga juga. Sini ada tampilan CRUD, data daftar sesuai kategori baju. Ini ada nih tampilannya seperti ini. Terus ada view create data. Ini ada form pengisian spesifikasi ya. Ada nama barang, fotonya di sini, harga, stok, kategori baju dan kemeja dan lain-lain sebagainya. View edit data form, ini ada merek, nama merek, kombinasi pita, ini nama mereknya ya, fotonya ini, baju ini. Terus harganya ini ada stok 100 nih, deskripsi. Nah, untuk struktur navigasi admin, pertama kita ke login kan, terus ke login, ada dashboard, data barang, data transaksi, dan logout. Di dalam dashboard ini ada jumlah member baru, jumlah riwayat transaksi, lalu ada tambahan data, edit data, hapus data, data transaksi juga mengubah status kirim. Nah, terus untuk keluar kita logout. Ini untuk user. Pertama, kalau misalkan kita belum mempunyai akun, tentu kita harus registrasi dulu. Setelah memiliki akun, kita mendapatkan akses, terus login akunnya. Nah, dari login ini indeks. Nah, di indeks ini ada kategori baju, riwayat transaksi, checkout, dan logout. Sini ada detail bajunya, keranjang, riwayat transaksi, status pengiriman, form transaksi, metode pembayaran, upload bukti pembayaran. Lalu pembuatan kode program akan dijelaskan oleh Kayla. Struktur kode. 1. Format pengkodean TB admin. Di sini ada tabel admin dan recordnya. Lalu di sini ada ada fieldnya. Lalu di sini struktur kodenya XXXX. XXXS itu yang pertama untuk ID admin dan yang kedua untuk inisial username. XX yang pertama 01 untuk ID admin dan XX yang kedua inisial username untuk AD. 01 di sini maksudnya nomor urut ID admin adalah 1. AD yaitu inisial username untuk admin. Lalu yang kedua ada format pengkodean TB member. Di sini pun ada tabel membernya, berikut field-fieldnya. Lalu di sini ada 3XX. XX yang pertama untuk ID member 01, yang kedua XX-nya untuk inisial username KY, XX yang ketiga untuk inisial nama dari si member, yaitu KS. Untuk 01 maksudnya nomor urut ID member adalah 1. KY maksudnya inisial username dari Kayla. Dan KS inisial nama lengkap dari Kayla Salwa. Yang ketiga, format pengkodean TB barang. Di sini pun ada XX-nya yang terdapat 4 XX, yaitu XX yang pertama untuk kode barang 20, XX yang kedua ID admin 01, XX yang ketiga ID member 01, dan XX yang keempat inisial nama barang KP.
Maksudnya di sini 20 nomor urut kode barang dimulai dari 2X, nomor urut 01 nomor urut dari ID admin adalah 1, 01 nomor urut ID member adalah 1, dan KP adalah inisial nama barang dari kombinasi pita. Format pengkodean TB transaksi. Ada 4 XX. Yang pertama untuk ID transaksi 01, yang kedua XX kedua untuk kode barang 20, ID admin 01, dan yang keempat ID member 01. 01 yang pertama adalah nomor urut ID transaksi adalah 1. 20 nomor urut kode barang adalah dimulai dari 2X. 01 nomor urut ID admin adalah 1. 01 nomor urut dari ID member adalah 1. Format pengkodean TB detail transaksi. Di sini ada 3XX. Yang pertama untuk ID transaksi 01, yang kedua kode barang 20, dan yang ketiga ID member 01. Keterangan 01 adalah 01 yang pertama untuk nomor urut dari ID transaksi, dan 20 nomor urut kode barang dimulai dari 2X, dan yang ketiga 01 nomor urut ID member adalah 1. Lalu selanjutnya adalah pengujian yang akan dijelaskan oleh Hasna Tausikoh. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu pengujian. Yang pertama skenario pengujiannya yaitu username ID dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya user ID kosong, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan akses user dan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang kedua skenario pengujiannya, mengetikkan username ID dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Test case-nya user ID 1001, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user dan password tidak dikenal. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ketiga, skenario pengujiannya, user ID tidak diisi atau kosong dan password diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya user ID kosong, password 19980331. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user dan password tidak dikenal. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang keempat, skenario pengujiannya mengetikkan salah satu kondisi salah pada server ID atau password, kemudian klik login. Test case-nya user ID 1001 benar, passwordnya 19980331 salah. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user dan password tidak dikenal. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kelima, skenario pengujiannya mengetikkan username ID dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Test case-nya user ID 1001 benar, password 19980331 benar. Hasil yang diharapkan, sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan menu utama. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang keenam, skenario pengujiannya, view barang tiap kategori, test case-nya diklik, hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan view barang tiap kategori. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ketujuh, skenario pengujian, ingin melihat satu detail barang, test case-nya diklik detail barang, hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan view detail barang. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Dan skenario pengujian yang ke-8, user mengklik keranjang untuk transaksi, test case-nya diklik keranjang, hasil yang diharapkan, sistem akan menambahkan data dalam view checkout. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario pengujian ke-9, view melanjutkan transaksi memilih continue, test case-nya continue atau lanjut dari checkout. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menampilkan form transaksi.
hasil pengujian sesuai harapan, dan kesimpulannya valid. 10. Skenario pengujiannya: memilih salah satu metode pembayaran, lalu test case-nya, lanjutan dari form transaksi, hasil yang diharapkannya, sistem menampilkan virtual account, lalu hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang ke-11, skenario pengujiannya: user ingin mencetak PDF bukti transaksi. Test case-nya, cetak, hasil yang diharapkan, sistem menampilkan virtual account, lalu hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario pengujian ke-12, user ingin melihat status pengiriman barang, diklik riwayat transaksi. Test case-nya, klik riwayat transaksi, hasil yang diharapkan, sistem menampilkan data transaksi member, status pengiriman sudah diverifikasi atau belum. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Untuk skenario pengujian ke-13, yaitu user ingin keluar dari akun atau aplikasi Outfit Wanita. Test case-nya, klik logout, lalu hasil yang diharapkan, sistem akan meredirect, hasil pengujiannya sesuai harapan, dan kesimpulannya valid. Untuk yang selanjutnya, pemeliharaan. 1. Spesifikasi hardware untuk server. 1. Laptop yang digunakan HP. 2. CPU. Yang pertama Intel Celeron Processor N3060 1,6 GHz. Kedua 4096 MB DDR3 SDRAM. 3 mouse, 4 keyboard. Untuk klien 1 laptop yang digunakan HP. 2 CPU. Pertama Intel Celeron Processor N3060 1,6 GHz. Kedua 4096 MB DDR3 SDRAM. 3 mouse, 4 keyboard. Kedua, spesifikasi software. Untuk yang pertama yaitu server. 1. Sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows atau Linux, yaitu Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi bundle web server seperti Exam, PHP yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu diantaranya 1. Aplikasi Apache server versi 2, 2. Aplikasi PHP server versi 5, 3. Aplikasi MySQL server versi 5, 4. Aplikasi PHP MyAdmin versi 3, C. Aplikasi web seperti Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Yang kedua, untuk klien, pertama sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows atau Linux, yaitu Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi web browser seperti Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, jadi untuk proyek di sini yaitu aplikasi Outfit Wanita berbasis web dibuat untuk memenuhi tugas beberapa mata kuliah yang mewajibkan untuk membuat sebuah aplikasi, dan juga aplikasi ini dibuat untuk membantu para wanita yang kesulitan untuk berbelanja keluar rumah dengan mendapatkan harga yang relatif murah dan ongkos kirim yang gratis. Selanjutnya saran. Yang pertama, dilakukannya pemeliharaan sistem setiap saat dan pembaharuan terus untuk menunjang aplikasi yang user-friendly. Kedua, carilah lebih banyak masalah yang terjadi di dunia nyata, kekurangan dari aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, sesama anggota harus solid, saling membantu dan bekerja sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak sekali kesalahan dan mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.